tentang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Andi Putra dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Ya, sebagaimana agenda persidangan hari ini kami bacakan putusannya. Putusan sudah selesai lengkap. Ya, untuk dakwaan, ya, nota pembelaan, saksi-saksi yang tidak kami bacakan sudah ada di dalam putusan. Nanti kami langsung ke pertimbangan hukum. Akad ya, penuntut umum. Akad. Oke. Terdakwa supaya didengarkan ya. Ya, mudah. Putusan nomor 21 Pitsus TPK 2022 PNPBR demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara di perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara nama lengkap Andi Putra dan seterusnya identitasnya. Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan saat ini. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh tim penasihat hukumnya Dedi Fernando SMA, Firdaus Basir SMA, Aswin S.A.S.E. Siregar S.A. MACTL, Fadli Razid Sarjani SMA, Ronald Regan S.A. Muhammad Fahnur Sobri S.A. dan David Saputra S.A. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Panitera Pekanbaru tanggal 10 Maret 2022. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut telah membaca seluruh berkas perkara, telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Telah pula mendengarkan tuntutan penuntut umum sebagaimana yang telah dibacakan di depan persidangan pada persidangan yang lalu. Kami anggap dibacakan buat dalam putusan ini. Menimbang bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang 28 tahun 1999 disebutkan bahwa pejabat negara meliputi pejabat negara, lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa apakah terdakwa menjabat sebagai kedudukan sebagai pegawai negeri atau sipil atau penyelenggara negara akan menjadi pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa Andi Putra menjabat sebagai Bupati Kuantan Singini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14 garis datar 1042 tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang perubahan kedua atau ketentuan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14 garis datar 281 tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Riau. Menimbang bahwa dengan mengacu pada penjelasan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 junto pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggara negara yang bersih dan dari korupsi dan nepotisme. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur pegawai negeri terhadap terdakwa sebagai penyelenggara negara telah terpenuhi menurut hemat majelis. 2. Unsur menerima hadiah atau janji. Menimbang bahwa menerima hadiah atau janji merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan sehingga apabila salah satu saja terbukti maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terbukti. Menimbang bahwa menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan oleh karenanya pengertian menerima berkaitan dengan penerimaan sesuatu yang diberikan dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud.
menimbang bahwa yang dimaksud hadiah menurut keputusan alat berat tanggal 25 April 1919 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai bahwa sesuatu tersebut dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Menimbang bahwa dari komite-komite menerima hadiah tersebut atas maka menerima hadiah mempunyai arti menerima suatu pemberian yang mempunyai nilai, di mana suatu pemberian yang mempunyai nilai tersebut dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Menimbang bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu atau janji harus ternyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formil dalam perbuatan menerima diperlukan syarat material, terutama pada perbuatan menerima suatu berupa benda atau hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima, yang diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dapat terwujud secara sempurna. Juga dengan objek sesuatu janji diberikan oleh si penerima bahwa negeri atau negara-negara untuk selesaikan perbuatan menerima suatu janji haruslah secara nyata apa yang dijanjikan tersebut telah dipenuhi dan diterima oleh negeri atau negara. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa sebagai bupati Kota Sigigi berwenang untuk menetapkan lokasi kebun kemitraan atau plasma paling sekitar 20% di wilayah Kabupaten Kota Sigigi. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang termuat di dalam putusan ini berdasarkan oleh penajam waktu daripada sertifikat HGU PT Adi Mulia tersebut akan berakhir pada tahun 2024 termasuk yang berada di Kabupaten Kota Sigigi, maka saksi selaku Komisaris PT Adi Mulia Agus sebagai pemegang saham PT Adi Mulia Agus meminta saudara merupakan Jenderal Manajer PT Adi Mulia Agro untuk mengurus perpanjangan sertifikat RGU karena Sudarso sudah pernah mengurus permasalahan yang dialami oleh PT Adi Mulia. Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti permohonan perpanjangan HGU tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diketahui keadaan sebagai mana yang tertuang di dalam putusan ini, majelis tidak akan membacakan sesuai dengan fakta-fakta hukum. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diterima terdakwa adalah berasumsi bahwa PT Adi Mulia sebagaimana keterangan Riana Iskandar selaku direktur yang mengurusi pengurusan keuangan PT Adi Mulia Agro Lestari yang dicatat dalam buku besar PT Adi Mulia Agro Lestari berupa pinjaman kepada Sudarso untuk pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agro Lestari. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan terdakwa menerima uang sebesar 500 juta rupiah dari total 1.500.000.000 rupiah yang disepakati dari Sudarso selaku GM PT Adi Agro Lestari. Dimaksudkan agar terdakwa mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan plasma paling sedikit 20% di Kabupaten Kampar sehingga PT Adi Mulia Agro Lestari tidak perlu lagi membangun kebun kemitraan plasma paling sedikit 20% yang terletak di Kabupaten Kota Sigigi, dan selanjutnya surat rekomendasi tersebut digunakan sebagai salah satu kelengkapan dokumen perpanjangan HGU PT Adi Mulia Agro Lestari. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menerima uang dari PT Adi Mulia Agro Lestari sejumlah 500 juta rupiah yang diserahkan melalui Sudarso telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menerima hadiah. Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa penerimaan uang 500 juta rupiah adalah sebagai pinjaman karena terdakwa memiliki kebutuhan mendesak dan memiliki hutang banyak hanyalah dari terdakwa karena tidak menerima alat bukti maupun barang bukti yang mendukung. Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah uang sebagaimana yang telah diterima oleh terdakwa tersebut merupakan pinjaman atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1754 KUH Perdata dapat diketahui pinjaman-pinjaman adalah merupakan persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang atau uang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang atau barang tertentu dari pihak lain maka ia akan memberi kembali jumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati. Menimbang
bahwa selanjutnya ketentuan pasal 1763 Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan membalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum baik terdakwa Sudarso selaku Jenderal Manajer PT Adi Mulia Abu Lestari dan Frank Wijaya selaku Komisaris PT Adi Wijaya Abu Lestari tidak ada menyebutkan kapan uang tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa dan juga tidak ada dibuat perjanjian tertulis sebagaimana layaknya perjanjian pinjam meminjam dengan jumlah uang yang cukup besar. Menimbang bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas dikaitkan pula dengan alat bukti elektronik berupa chatting WhatsApp antara Sudarso dan saksi Frank Wijaya tanggal 13 Oktober 2021 telah terungkap uang sejumlah 500 juta yang telah diterima oleh terdakwa tersebut merupakan pemberian serta dikaitkan pula dengan fakta hukum saksi Sudarso selaku Jenderal Manajer PT Adi Wijaya Abu Lestari juga ada pemberian kepada panitia B ketika melakukan rapat di hotel privat serta ada pula pemberian uang kepada petugas Kanwil BPN dalam rangka pengurusan perpanjangan HGU PT Adi Wijaya Abu Lestari yang mana uang pemberian tersebut telah dikembalikan ke rekening penampungan KPK. Maka majelis hakim berkeyakinan uang yang diterima oleh terdakwa sejumlah 500 juta tersebut bukanlah merupakan pinjaman melainkan merupakan pemberian agar supaya terdakwa memberikan rekomendasi berkaitan dengan plasma PT Adi Mulia Abu Lestari sebesar 20%. Tetap berada di Kabupaten Kampar, mana bertentangan dengan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2014 tentang perkebunan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengaturan tata cara penetapan hak guna usaha dan Surat Edaran Menteri Agraria Nomor 11 SE Tahun 2020 tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitas pembangunan kebun masyarakat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Unsur ketiga, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Menimbang bahwa di dalam unsur ini terdapat rangkaian kata berupa perihal diketahui atau patut diduga seringkali membuat undang-undang menyebutkan unsur kesalahan ini dalam keadaan unsur delik dengan berbagai macam bentuk seperti dengan sengaja ataupun dengan maksud sehingga sebagai unsur maka harus dibuktikan dengan dicantumkannya kata-kata pada hal diketahui atau diduga. Berarti delik ini dapat dilakukan dengan sengaja dan ditandai dengan kata-kata pada hal diketahui ataupun dilakukan dengan pulpa yang ditandai dengan kata patut diduga adanya kata atau di antara frase pada hal diketahui dan diduga maka harus memakai cukup dibuktikan salah satu dari frase saja alternatif untuk terpenuhinya unsur ini. Menimbang bahwa dengan diketahui dapat diartikan dengan tujuan, sedangkan yang dimaksud dengan tujuan mengandung pengertian sama dengan kesengajaan. Artinya si pelaku harus memiliki niat dan keadaan tentang perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa patut diduga dapat diartikan dengan kealpaan atau kelalaian. Itu dengan berdasarkan undang-undang juga tidak menentukan apakah arti dari kealpaan dalam hal ini. Asas hukum pidana di Indonesia dalam penerapannya terbitan alumni Jakarta tahun 1996 pada halaman 186 memberikan ciri-ciri kealpaan antara lain dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan. 2. Dapat memperkirakan akibat yang terjadi tetapi merasa dapat pencegahannya sekira akibat itu pasti terjadi. Dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu, tetapi tindakan itu tidak diurutkan atas tindakan mana dan kemudian dicela. Menimbang bahwa perbuatan tidak berbuat sesuatu dalam jabatan maksudnya adalah supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan karena pemberian hadiah atau janji untuk kepentingan si pemberi atau orang lain yang menjanjikan. Menimbang bahwa bertentangan dengan kewajibannya berarti perbuatan yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh si pemberi itu bertentangan dengan kewajiban tugas jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui perbuatan terdakwa menerima hadiah berupa uang 500 juta rupiah sebagai bagian dari yang dijanjikan sebesar dari 1,5 miliar
dari Sudarso selaku General Manager PT Adimulya Agrolestari agar terdakwa Andi Putra selaku Bupati Kuantan Silingi mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan penempatan 20% kebun kemitraan atau plasma PT Adimulya Agrolestari tetap berada di Kabupaten Kampar sehingga PT Adimulya Agrolestari tidak perlu lagi membangun kebun plasma 20% untuk masyarakat sekitarnya. Menimbang bahwa surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan Kabupaten Kampar yang dimohonkan kepada terdakwa selaku Bupati Kuantan Silingi tidak memiliki dasar hukum karena seharusnya kebun kemitraan tetap dibangun di Kabupaten Kuantan Silingi bukan di luar wilayah Kuantan Silingi. Hal tersebut dilakukan oleh PT Adimulya Agrolestari untuk menghindari kewajiban PT Adimulya Agrolestari memfasilitasi pembangunan kebun plasma kemitraan 20% yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar lokasi HGU 09.010.011 yang berada di Kabupaten Kuantan Silingi sebagaimana diatur dalam pasal 40 huruf K Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN nomor 7 tahun 2017 tentang pengaturan tata cara penetapan hak guna usaha dan surat edaran Menteri Agraria Kepala BPN tentang pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang mengetahui pemberian hadiah tersebut adalah untuk menggerakkan dirinya agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni yaitu melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Indonesia Nomor 8 Tahun 19 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Unsur keempat, perbuatan berlanjut atau perbuatan terus-menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut atau perbuatan terus-menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan adalah beberapa perbuatan antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan atau yang diteruskan. Terdapat beberapa pendapat mengenai perbuatan berlanjut tersebut. Ada sarjana yang memberikan pengertian bahwa perbuatan berlanjut adalah apabila seorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan delik, tetapi beberapa perbuatan yang masing-masing delik seolah-olah digabungkan menjadi satu delik. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 64 KUHP terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut harus dipenuhi beberapa syarat, antara lain tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak yang jahat. B. Delik-delik yang terjadi itu harus sama ancamannya atau sejenis. C. Tenggang waktu antara terjadi tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama. Menimbang bahwa berdasarkan mata-mata hukum telah diketahui keadaan sebagai berikut seperti yang tertuang dalam fakta hukum dalam satu kesatuan dalam putusan ini. Menimbang bahwa dalam fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang berkaitan dengan perhubungan secara langsung, yaitu pada tanggal 27 September 2021 terdakwa menerima sebagian uang sebesar 500 juta rupiah dan tanggal 18 Oktober 2021 akan kembali menerima uang sebesar 250 juta rupiah yang telah disiapkan oleh PT Adimulya Agrolestari. Menimbang bahwa penerimaan uang oleh terdakwa dilakukan dari subjek yang sama, yaitu PT Adimulya Agrolestari melalui Sudarso, dan dimaksudkan dalam hal yang sama, yaitu agar terdakwa Andi Putra mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan tentang penempatan lokasi kebun kemitraan atau plasma 20% di Kabupaten Kampar yang diperlukan oleh PT Adimulya Agrolestari untuk perpanjangan HGU. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-1, yaitu melanggar ketentuan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan keterangan para ahli yang diajukan oleh terdakwa serta nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Oleh karenanya, keterangan ahli yang diajukan terdakwa serta nota pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan. Selanjutnya, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah
bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berkaitan dengan pidana denda yang akan dijatuhkan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa dalam tuntutan penasihat hukum penuntut umum ada memohon agar terhadap terdakwa dijatuhkan pula pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah 500 juta rupiah selama-lamanya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa saat ini terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 tahun. Terhadap hal tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di dalam putusan di bawah ini. Menimbang bahwa ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Menimbang bahwa dalam hal ini penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada pula dijelaskan menyangkut uang pengganti yang jika dikutip secara lengkap berbunyi sebagai berikut. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Menimbang bahwa jika ditinjau dari aspek politik hukum berdasarkan penjelasan Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, dapat disimpulkan pidana tambahan uang pengganti hanya dapat dijatuhkan jika berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Menimbang bahwa uang yang diterima oleh terdakwa adalah uang yang bersumber dari PT Adimulya Agrolestari, bukan berasal dari keuangan negara, dan berdasarkan fakta hukum yang proses perpanjangan hak guna usaha PT Adimulya Agrolestari juga belum terwujud sehingga tidak ada menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, majelis hakim berpendapat terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti. Dengan demikian, majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat penuntut umum dalam surat tuntutannya juga menuntut agar terdakwa Andi Putra dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa Andi Putra selesai menjalankan pidana pokok. Terhadap hal tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang bahwa jika diteliti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada diskriminasi ancaman pidana antara pemberi suap dengan penerima suap. Terhadap pemberi suap hanya berlaku satu pasal, yakni pasal 5 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan yang paling banyak 250 juta rupiah. Sedangkan untuk penerima suap berlaku 2 pasal, yakni pasal 5 ayat 2 dengan ancaman pidana yang sama dengan pasal 5 ayat 1 serta pasal 12 huruf A kecil dengan ancaman pidana yang lebih berat, yakni dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan yang paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat 2 dengan ketentuan pasal 12 huruf A kecil adalah 2 ketentuan yang hampir identik namun memiliki ancaman pidana yang berbeda. Dengan adanya 2 ketentuan yang berbeda tersebut, seolah-olah terhadap penerima suap dapat dipilih ketentuan yang mana yang akan diberlakukan. Apakah ketentuan dengan ancaman yang ringan atau ketentuan dengan ancaman yang lebih berat? Menimbang bahwa dalam perkara ini
penuntut umum telah mendakwakan terdakwa dengan pasal 12 huruf A kecil yang ancaman pidananya lebih berat dari pasal 5 ayat 2. Oleh karenanya, dengan memperhatikan pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Sudarso selaku pemberi suap, yakni selama 2 tahun, dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan, dan telah berkekuatan hukum tetap, serta memperhatikan sikap terdakwa yang sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum, maka majelis hakim berpendapat lebih adil jika terhadap terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa Andi Putra selesai menjalankan pidana pokok. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dalam rumah tahanan negara, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa terhadap status seluruh barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Andi Putra dinyatakan bersalah dituntut pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa Andi Putra harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan: perbuatan terdakwa Andi Putra tidak mendukung program pemerintahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan korupsi dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Keadaan yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pidana penjara dan denda yang akan dikenakan kepada terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan. Mengingat pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHP. Undang-Undang dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Andi Putra tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke-1. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 7 bulan serta denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah buku tabungan tahapan BCK KCU Pekanbaru atas nama Andi Putra dikembalikan kepada terdakwa barang. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh kami Dr. Dahlan S.M. sebagai Hakim Ketua, Adrian Hasiolan Bogawin Utagabung SE SHMH dan Yanuar Anadi SHMH MKN masing-masing sebagai Hakim ad hoc tipikor sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu panitera pengganti, dihadiri
penuntut umum terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya secara telekonferensi. Ya, jadi itulah isi putusan kami ya. Terdakwa ya, saudara punya hak ya, jika tidak sependapat dengan isi putusan kami, saudara bisa menyatakan banding, dan jika saudara belum bisa menentukan sikap pada hari ini, saudara bisa memiliki waktu untuk berpikir ya, 7 hari setelah putusan ini diucapkan. Untuk itu saudara kami persilahkan ya, tim penasihat hukumnya untuk berkomunikasi dengan terdakwa untuk menyatakan sikap pada hari ini, apakah langsung menyatakan banding, menerima putusan, atau berpikir-pikir. Saya persilahkan. Berpikir-pikir Pak Putra. Ya, yang mulia. Berpikir dulu yang mulia. Berpikir-pikir. Penuntut umum berpikir-pikir ya. Oleh karena terdakwa dan penuntut umum ya masih berpikir-pikir, maka putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap. Ya, demikian perkara ini kami nyatakan selesai, sidang nyatakan selesai dan ditutup.